Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh menikmati kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami semua di tempat ini percaya kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu yang mengalahkan segala kejahatan kami. Kasih-Mu yang mengalahkan segala penyakit kami. Kasih-Mu yang mengalahkan segala masalah yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami rindu untuk menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang melayani kami pada hari ini lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kasih dulu senyum kepada tetangga kalian. Oke, saudara diberkati dan pujian penyembahan. Amin. Jadi saudara, kita rileks aja biar nanti firman itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Jadi jangan terlalu tegang. Mungkin malam minggu saudara sudah tegang, tapi biarlah di sini saudara rest. Amin. Di dalam Tuhan. Amin. Sebelum saya mulai khotbah, saya ingat cerita ini dari Pak Joshua Lee. Jadi Joshua Lee ini pernah cerita begini. Dulu ada seekor beruang. Jadi beruang itu ada dalam kandang. Saudara bisa bayangkan itu ada dalam kandang. Jadi yang bisa, karena di dalam kandang, beruang itu hanya waktu dia melangkah 3 langkah ke depan sudah mentok, ke belakang mentok lagi, ke samping mentok, karena di dalam kandang, ya, dalam kandang. Suatu hari ada seorang yang kasihan melihat beruang itu. Jadi waktu dilihat beruang itu, jadi saudara, waktu saya bilang lihat beruang itu, saudara lihat ke depannya. Jadi beruang itu saudara beruang. Ada yang beruang, ada yang posisinya karena besar beruangnya, macam-macam lah, tergantung interpretasi masing-masing. Jadi waktu itu ada seorang yang kasihan, akhirnya dibelinya beruang itu dengan kandangnya tentunya. Setelah itu yang beli ini pengen lepaskan beruang itu di hutan. Jadi lepaskan, waktu udah sampai di hutan itu saudara, dibuka pintunya, pintu kandang itu. Jadi waktu dibuka pintu kandang itu, menurut saudara apa yang dilakukan beruang itu? Maka beruang itu lari secepat kilat, merdeka begitu. Enggak, rupanya beruang itu maju 3 langkah. Kemudian apa? Mundur 3 langkah. Tapi kan sudah terbuka kan, akhirnya si yang punya yang sudah beli itu pakai tongkat, didorongnya beruang itu sampai keluar kandang itu. Apa yang dikerjakan beruang itu? Maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Tahu saudara, beruang itu sudah merdeka enggak? Sudah, seharusnya sudah dilepaskan. Tapi kenapa dia hanya berani maju 3 langkah, mundur 3 langkah? Amin. Kenapa itu terjadi? Karena beruang itu tidak hanya ada di penjara secara fisik. Yang paling berbahaya adalah penjaranya ada di kepala. Tahu gimana saudara melatih gajah? Ya. Ini ada cerita yang lain lagi. Gajah itu saudara, waktu kecil, cara menjinakkan gajah, jadi dikasih tali rapia di kakinya, diikatkan ke kayu. Jadi waktu kecil itu setiap gajah itu mau pergi, terikat dia sama tali rapia itu, sampai akhirnya dia besar saudara. Amin. Dia besar, waktu dia mau melangkah, waktu ada tek gitu, dia nggak berani. Kenapa? Karena gajah itu juga masuk penjara. Amin. Saya bersyukur saudara bukan beruang dan gajah lah. Cuman seringkali memang sudah tidak ada lagi hukum saudara ditulis di sini. Tapi hukum itu ada di kepala kita. Amin.
Karena ada hukum di kepala kita, sehingga ada pemikiran kita, ada perkataan kita, tidak mungkin. Jadi waktu saudara mengatakan ini tidak mungkin, berarti saudara masuk penjara di pikiran saudara. Amin. Saudara tahu nggak? Petrus tahu nggak ada hukum mengatakan manusia tak bisa jalan di atas air? Hah? Ada dong. Si Petrus siapa itu? Nelayan. Kerjaannya ngapain? Hah? Nangkap ikan kan? Itu kerjaan dia. Dia tahu di kepala dia, tak mungkin dia jalan di atas air. Ada hukum di kepalanya. Tapi waktu dia lihat Yesus saudara, amin, hukum di kepalanya itu rontok. Anda haleluya. Ngerti saudara? Waktu Yesus bilang, jalan kau, Petrus nggak protes. Petrus nggak bilang, Tuhan, ada hukum ini. Manusia tak bisa jalan di atas air. Amin. Kalau Petrus masih ada hukum di kepalanya demikian, dia akan protes. Sama seperti Gideon protes waktu Tuhan bicara sama dia, engkau pahlawan yang gagah berani, ada hukum di kepalanya. Tuhanku, wajah kayak kadal, kelakuan kayak buaya. Engkau bilang aku pahlawan yang gagah berani, karena ada hukum di kepala dia. Makanya Gideon mengatakan, tidak tahukah engkau Tuhan, aku yang paling kecil di antara sukuku, dari suku Benyamin, begini, semua syarat itu dibilang sama Gideon. Amin. Karena ada hukum di kepalanya. Saya mau hari ini kita semua bebas dari hukum Taurat. Bukan karena itu saudara, habis dari sini mari kita lampu merah kita sikat. Karena Pak Yusak bilang tak ada lagi hukum di kepala kita. Amin. Maksud saya adalah syarat yang membuat kita anggap itulah syarat keberhasilan kita. Kecenderungan kita adalah kita buang Yesus. Itu menjadi kecenderungan gereja-gereja di barat. Untuk itulah Tuhan panggil kamu. By the way, visanya udah datang. Kusimpan rapi-rapi di lemari. Waktu saya buka, mirip kayak dolar, Pak Sudir. Karena di situ tuh ditulis di atasnya United States of America. Wah, ku pegang erat-erat. Waktu Pak Nanu bilang, Pak sudah datang paketnya, tak kubiarkan siapapun megang paketnya. Termasuk istri saya. Sampai sekarang mereka belum lihat. Karena waktu mereka minta, mereka belum mandi. Oh jangan, mandi dulu. Saya buat syarat sama mereka, buat hukum sama mereka. Don't touch this one. If you touch, someone touch you. Dan Tuhan sudah buat pertama. Kenapa manusia jatuh di dalam dosa? Karena Tuhan buat hukum. Tuhan tahu is mistake. Diikuti lagi oleh orang Israel. Orang Israel bilang sama Musa, Musa, takut kami ketemu Tuhan itu dengan guntur-guntur dan lain-lain. Jadi kau aja yang ketemu, apapun yang Tuhan katakan, kami kerjakan. Mantap kan? Amin. Untung kalian gak seperti itu. Apapun yang Pak Yusak katakan, kami kerjakan. Pak Yusak bilang puasa 40 hari, kami kerjakan. Kita pun tak sanggup puasa 1 hari. Tuhan buat hukum. Amin. Dikatakan apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan apa? Bebas, kata. Suka-sukamu, kata Tuhan. But don't touch this one. Hanya satu kok perintahnya. Amin. Amin. Iya. Jadi juga jangan buat hukum di rumah saudara. Ini udah banyak hukum di luar sana. Kalian buat lagi hukum. Saya sudah menyerah dengan hukum-hukum itu. Makanya kamar mau seberantakan apapun ya udah sudah mereka lakuin. Karena kamar kami ini luar biasa, saudara. Semua ada di dalam. Saya heran, kenapa akan ada dapur? Kalau dapur Pak, harus turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Kalau di sini kan semua ada. Saudara yang saudara cari di supermarket, semua ada di kamar kamu. Dan saya belajar menikmati dengan keberantakan itu, saudara. Saya kalau kos sendiri,
Ya walaupun tidak rapi-rapi amat, tapi rapih lah. Walaupun kita bukan temannya si Raffi Ahmad kan, tapi rapih lah gitu. Cuma setelah aku lihat itu, udahlah, biarlah kita menikmati keberantakan kamar ini. Amin. Mungkin, tapi kan ada siswa kadang suka ini, yaitu setelah dirapikan, setelah dirapikan masih berantakan seperti itu. Jadi saudara, mari kita nikmati Tuhan. Amin. Nikmati anak kita, nikmati istri kita, nikmati suami kita. Amin. Jangan lihat lagi masa lalu, dulu kenapa aku nikahi mama, kan karena berat mama masih 50 kilo. Jangan buat syarat seperti itu, saudara. Amin. Nikmati istri saudara dengan berapapun postur istri saudara itu. Juga istri, mungkin saudara, makanya jangan terlalu banyak nonton film. Udah kacau itu. Six pack katanya. Six pack. Dia nggak tahu six pack itu bagaimana kan. Kita main tenis meja 3 jam, 4 jam ya Pak Sumi ya. Dengan harapan six pack tetap one pack. Semua serba pack. Amin. Pak Saud aja yang memang dia dari dulu sampai sekarang nggak tahu apakah six pack atau enggak, hanya istrinya yang tahu. Ya janganlah kita, mana buktinya katanya, kan repot saudara. Terpaksa dia harus buka baju di jemaat ini. Nih buktinya kan, jadi tidak enak. Jadi kalau kalian mau tanya ya sama istrinya lah. Amin. Jadi saudara, sering kita buang Yesus dalam hidup kita, sehingga khotbah atau nggak usah ya, khotbah lah. Oke. Di Galatia pasal 3 ayat yang pertama, ya, jadi saudara nikmati keluarga saudara, nikmati juga kerjaan saudara. Gus Dur aja bilang gitu aja kok repot. Amin. Jangan buat stres, termasuk saudara duduk di tempat itu, jangan stres. Berapa lamanya Bapak itu khotbah? Itu udah langsung stres saudara, ya santai aja. Amin. Jadi makanya sebelum sampai ke sini, Tuhan kasih hukum sama manusia, gagal si Adam. Apa yang jangan dikerjakannya itu dikerjakannya. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Orang Israel minta yang sama, sampai ada sekitar 600 hukum Taurat. Ya. Saya mau nanti setelah kita khotbah di sini, lepas kita. Amin. Sehingga tak ada yang bilang tak ada yang tak mungkin. Sehingga sebelum sampai ke sini, Roma 8 ayat 1. Amin. Roma 8. Demikianlah sekarang, bilang sekarang. Tidak ada penghukuman. Amin. Wah, kita dengar kasus-kasus yang di TV rame-rame itu kan. Saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara dan saya lebih parah daripada yang di TV-TV. Jangan kalian pikir kalian baik sekali. Aku lebih hebat yang daripada yang di TV itu kan. Saudara. Paulus, dia pernah bilang, di antara orang berdosa, akulah orang paling kuat. Begitunya? Enggak. Di antara orang berdosa, akulah yang, bahasa Inggrisnya lebih ngeri. Among the sinners, I am the chief of sinners. Kepalanya Rasul Paulus. Jangan juga nanti Pak Rista bilang, aku kepalanya kok Pak, berantem mereka. Paulus, enggak aku, katanya enggak. Kalau wakilnya boleh, kami jadi wakil lah. Amin. Amin. Tapi yang luar biasa kabar baik, Alkitab mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Amin. Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, karena kejahatan yang sama. Perhatikan baik-baik, ini term pengadilan. Saudara perhatikan ya. Kejahatan yang sama tidak bisa dihukum 2 kali. Amin. Suatu hari ada orang kembar. Ini seorang anak, kembar mereka. Salah satunya melakukan kejahatan sehingga harus dihukum. Waktu polisi kejar si istri itu, salah tangkap. Jadi si kembar itu kan dilindungi sama itu. Akhirnya kan yang tidak melakukan kejahatan itu, itulah yang ditangkap. Walaupun dia bilang bukan aku yang melakukannya, akhirnya hakim ngetok, diputuskan bersalah, kena hukuman 20 tahun penjara.
Amin. Terus gimana yang bersalah itu, saudara? Akhirnya waktu didengarnya saudara kembarnya yang kena hukum, datang dia ke polisi, "Pak, aku yang salah." Terus apa katanya? Udah ada yang dihukum. "Enggak, aku yang salah," katanya. Tapi sudah ada dihukum, sudah ada keputusan pengadilan mengatakan bahwa sudah sah dihukum. Apa yang terjadi? Orang yang bersalah itu dihukum tidak? Bisa dihukum enggak? Enggak bisa. Amin. Dan karena dia tahu saudara kembarnya yang dihukum menggantikan dia, buahnya apa? Dia sangat mengasihi. Tahu saudara Yesus disebut siapa? Sebagai yang sulung di antara para saudara. Amin. Yesus sudah dihukum bagi saudara dan saya. Itulah pesan Injil. Injil bukanlah kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Amin. Sehingga Paulus pernah berkata, "Terkutuklah mereka yang memberitakan Injil yang lain." Nggak benar Pak Yusak ini ngomong. Galatia 1. Nah, coba kita lihat Galatia 1. Amin. Saudara diberkati nggak? Amin. Makanya santai nerimanya ya. Saya tahu, makan siang masih lama kok. Galatia 1 ayat yang ke-6. Dikatakan dari, Aku heran, Herman katanya. "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada siapa? Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Nah, ini perhatikan. Amin. Masalah kita bukan dosa. Dosa sudah diselesaikan. Masalah kita mengikuti satu Injil yang lain. Ngerti ya? Ini saudara harus kokoh di sini. Ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi jangan-jangan sudah lama kita kena tipu. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Amin. Kupikir ada. Karena di sini ada rundown acara ibadah raya. Kupikir ada Injil yang lain di situ. Rupanya itu hanya nggak kelihatan kok di situ. Ya, memutarbalikkan ayat yang ke-8. "Tapi sekalipun kami," kata Rasul Paulus, "atau seorang malaikat dari surga." Ini bukan malaikat dari neraka. Beda pengajaran sesat, beda saudara. Beda. Pengajaran sesat itu menyatakan Yesus bukan satu-satunya. Kau ikut simbolis. Kami waktu di Amerika, kami masuk sengaja ke kantor, tahu saudara, Scientology. Itu yang Tom Cruise. Kami masuk, tahu, kupikir Scientology kan ilmu ya. Tapi di situ mereka pelajari roh, jiwa, tubuh. Kalian mau pilih yang mana? Kata, ini udah beda lagi pengajarannya. Oke, kami seorang malaikat dari sorga. Amin. Seorang pendeta GKKI. Tak lakunya di sini. Malaikat dari sorga, enggak neraka, Paulus bilang. Yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Ada kutuk di perjanjian baru selain kutu di rambut kita. Tapi kutuk ini bukan kutuk dosa. Ngertinya saudara? Amin. Bukan kutuk penyakit. Enggak. Bukan. Di sini katakan terkutuklah dia, ayat yang ke-9. "Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan, jikalau ada," sekali lagi, ini kan penting. Sama waktu Paulus bilang di Filipi kan, "Bersukacitalah senantiasa." One more time, katanya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dia lagi di mana? Di penjara. Begitu juga, kenapa penting saudara bersukacita? Waktu dengar khotbah, saudara bersukacita. Senyumlah. Karena adanya lagu dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Tahu pergumulan kami yang paling berat adalah di mana? Di meja. Di meja mana, Pak? Ada meja yang tak setiap orang bisa tahan di meja itu. Kalau nanti saudara mau tahu meja apa itu, setelah ibadah ini selesai. Sampai ada yang bilang, tak pernah aku, ini masalah terberat yang kurasakan di meja ini. Nanti setelah ibadah aja ya.
Oke, di sini kata-kata, kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, berkutulah dia, terkutuklah dia. Tahu waktu Tuhan panggil saya ke Amerika 2015, Tuhan panggil persis seperti ini. Kau berita, mereka butuh Injil. Ih Tuhan, ini kan negara Kristen, no? Yes, tapi mereka butuh Injil, kabar baik. Memangnya apa yang kami beritakan di Amerika? They know all the knowledge. Semua pengetahuan mereka punya. Facebook dari Amerika, Twitter dari Amerika, Instagram dari Amerika. Memangnya dari kampung saudara? Semua pengetahuan teologi yang terbaik dari Amerika. Kawan saya bilang bukan Amerika, Ameriki. Gara-gara ngomong dia gitu, dia udah cepat ke surga dia. Semua dari sana, teknologi dari sana, aib semua, saudara. Amin. Apa yang orang Indonesia, ini nggak lain, nggak. Negara Muslim terbesar tiba-tiba keluar dari United States of America, bahwa kamilah jadi misionaris dari negara yang terbesar ke negara Kristen, kan tak nyambung. Mau disambung-sambungkan juga tak nyambung. Amin. Tapi panggilan itu kuat dalam hidup saya. Preach the gospel. Apa artinya preach the gospel? Preach about Jesus. Jadi waktu kami kunjungin gereja-gereja di Amerika, saudara, termasuk gereja besar, ribuan jemaat, kami lihat pendetanya khotbah. Tahu yang mereka khotbah? Di istilah teologi ya, saudara-saudara. Mereka banyak bicara mengenai humanisme, berpusat kepada manusia. You have to do this. Kau harus kerjakan ini. Supaya hubunganmu baik dengan istrimu, kau harus kerjakan ini. It's all good. Semua itu baik, tapi bukan Injil. Perhatikan, kalian harus hati-hati. Kalian calon-calon pengkhotbah. Amin. Oh, pengkhotbah di mana, Pak? Di mana-mana. Khotbah di perusahaan, khotbah di sekolah, khotbah di mana-mana. Pastikan isi pesan saudara adalah Injil, bukan yang lain. Amin. Suatu hari ada nabi dari Belanda, ngaku nabi. Kartu namanya aja nabi. Jadi waktu dikasih tahu, I'm prophet, katanya, si kampret datang pikir. Prophet so and so, katanya. Saya lihat kartu nama, this is my name card. Prophet, orang Belanda. Kulihat wajahnya. Kok wajahnya gak pernah tersenyum, cemberut terus. Ini udah jelas salah ini namanya. Lebih cocok dia jadi kampret daripada prophet. Karena waktu saudara menikmati Yesus, ada sukacita yang dari dalam. Bahkan Yesus katakan, Yesus ngomong kepada seorang pelacur, dari dalam dirimu, katanya, akan keluar mata air. Amin. Makanya pengkhotbah zaman dulu yang tak mengkhotbahkan Injil, saudara, ngeri. Mereka khotbahkan apa? Dosa. Kalian lihat, orang yang mengkhotbahkan dosa, waktu dia khotbah, nggak pernah tersenyum. Siapa yang bisa tersenyum? Tuhan pun tak bisa. Murka lihat dosa. Amin. Tapi waktu saudara beritakan Injil itu, makanya di Roma ayat 1 sampai 8, kalau nggak salah, ayat 8 dikatakan, kalau nggak salah ya, alamatnya nanti kalian tahu lah, pasti ada di situ, dikatakan apa? Injil itu adalah kekuatan Allah. Pak dulu kita alamat. Injil itu adalah apa? Kekuatan Allah. Amin. Terus kenapa kami keliling dunia? Preach the gospel. Itu jelas. Amin. Saya nanti ke Eropa, beritakan Injil. Makanya kisah para rasul 1 ayat 8 katakan apa? Engkau akan, waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oh, mungkin kalian kampungku ujung bumi, Pak. Belum tentu. Lebih jauh mana dari sini ke kampung saudara daripada dari sini ke Amerika. Coba berenang ke Amerika. Naik kapal, jangan berenang. Amin.
Bagi orang sana mungkin kampung kita ujung bumi, tapi bagi kita saudara yang dipanggil sana jadi ujung bumi. Amin. Makanya disebut Amerika Utara. Kita Indonesia panas. Makanya kami selalu bilang, musim kalian di Indonesia apa? Oh, kami ada 3, kami ada 4 katanya. Summer apa macam-macam lah kan, winter. Oh, kami ada 3. Oh, apa aja? Hot, very very hot, and very 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 hot. Udah kayak orang India kita ngomong. Sebenarnya kan nggak bagus itu bahasa Inggrisnya, itu kan hot, hotter, hottest, tapi nggak pas tendangannya. Waktu kita bilang very hot, very 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 hot, very 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 hot, mulai ngerti dia walaupun bahasa Inggris kita nggak jelas nih. Oh yes, I got the idea. Sehingga kulit kita seperti sekarang ini kan, karena very very hot. Amin. Itulah saudara, makanya Tuhan panggil kita ke ujung. Balik lagi kemana tadi? Galatia 1 tadi ya. Ayat yang keberapa tadi? 10 ya. Jadi bagaimana sekarang katanya? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saudara pengen cari kesukaan manusia atau kesukaan siapa? Allah, kesukaan Allah dong. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Katanya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Beritakan, pastikan pesan saudara ini dalam istilah term psikologis atau teologis, itu humanisme. Selalu berpusat kepada manusia. Amin. Sementara hidup saudara dan saya berpusat kepada siapa? Kristus. Jangan lagi buang Kristus dalam hidup saudara. Jangan cuekin Kristus dalam hidup saudara. Amin. Waktu Yesus itu ditinggikan saudara, segala hukum di kepala kita lenyap. Amin. Mungkin ada hukum di kepala saudara, tak mungkin aku menikah. Katakan, sama dengan Yesus, Tuhan akan carikan jodoh. Amin. Yes. Tahun ini aku pasti menikah. Amin. Yes. Amin. Sebelah sini yang paling baik. Amin. Kenapa ini penting saudara? Oke. Ke Galatia 3 dulu. Galatia 3 ayat 1. Ya, 3 ayat 1. Masih lama kok, 2 jam lagi. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Saudara, kita gampang kali dipesonakan oleh perbuatan kita. Gak mungkin kita terpesona dengan kejahatan kita loh. Gak ada. Aku terpesona loh dengan dosaku, katanya. Mana ada? Rata-rata lawan Kristus adalah perbuatan baik. Sehingga anak muda yang kaya pernah datang kepada Yesus. Saudara ingat cerita itu? Dia berlari mendapati Yesus, bertelut kepadanya. Posturnya luar biasa. Terus dia katakan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Kenapa kau bilang aku baik? Hanya Tuhan yang baik. Kenapa Yesus jawab itu? Posisinya sebagai manusia. Dia pengen katakan kepada anak muda ini, hanya Tuhan yang baik. Amin. Sehingga saya sering bilang sama siswa, kalau ada yang tak baik keluar dari diriku, berarti itu payusan. Oh, bukan setan ku salahkan. Oh, itu setan. Ngeri, lebih ngeri loh. Kalau aku lagi marah, berarti setan lagi marah. Berarti saudara kesurupan setan. Saya bilang sama siswa itu, kalau saya lagi marah, berarti payusan saya. Tapi waktu kalian lihat ada kebaikan dalam hidup, bukan payusan. Itu Yesus. Aku pun tak sanggup melihat kamar berantakan itu, tak sanggup ya. Cuman waktu Yesus memberikan kekuatan itu, aku diberi kesanggupan. Amin. Karena katanya kesanggupanku adalah Kristus katanya. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Oke. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan telah dilukiskan dengan apa? Terang. Amin.
Itulah tandanya kita terpesona. Amin. Ada amin. Terus seringkali kita terpesona dengan apa? Masalah kita. Waktu kita ketemu, tahu gak masalah? Aku belum menikah tahun ini. Kau tahu kan itu? Kau doakan ya. Itu masalahku. Amin. Seringkali tanpa sadar kita buang Yesus dalam hidup kita. Ada hukum. Kenapa kau bisa buang Yesus? Ah ini. Kau bisa begitu? Emang oke. Yesaya 53. Coba kita lihat. Ini menarik. Aku kok senang kali ya. Santai kali aku ini. Aduh, Tuhan. Padahal belum sarapan ya. Enak kali ya. Oke. Ayat, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat yang kedua. Sebagai taruh, ini bicara siapa? Yesus. Ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Masalahnya Yesus bukan Brad Pitt. Dikatakan ia tidak tampan. Lebih cakep aku. Amin. Itu makanya gampang kita buang Yesus. Ia tidak tampan. Coba tiba-tiba David Beckham datang ke ruangan ini. Aku yang khotbah, langsung dilupakan kalian. Lewat saudara. Begitu di situ David Beckham, hadirat Tuhan tak ada apa-apanya. Langsung kalian pergi. Salam-salaman, foto-fotoan dan lain-lain. Si Mongol aja ada di situ pengen foto-foto. Wajahnya tak setampan kita. Amin. Makanya kenapa kita gampang buang Yesus? Yesaya mengatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Tahu kalian semarak? Nggak ada glorinya. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Dulu apalagi belum ada operasi plastik. Wajah pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Itu makanya banyak kita buang Yesus, saudara, dalam hidup kita, melupakan segalanya. Oke, sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Nggak mau kita. Baru kita ngerti kan kenapa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Siapa yang mau bersekutu dengan Yesus? Tak ada, saudara. Tapi Yesus dihina, dihindari orang. Nggak mau ketemu, nggak mau berasosiasi. Enggak. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, kata. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Nggak mau kita lihat wajahnya. Amin. Sehingga katakan apa? Ia sangat dihina, sehingga dan bagi kita pun dia tidak masuk apa? Hitungan. Kalaupun dia ada di sini, saudara, tak dihitung kita. Amin. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya siapa yang ditanggungnya? Penyakit kita lah yang ditanggung. Jadi jangan saudara tanggung penyakit saudara. Aku penyakitan ini, kurapan ini gara-gara orang tua saya dulu. Kurapan semua mereka. Kami dari keturunan kurapan. Makanya ingat gak? Waktu ada orang yang sakit, murid-muridnya bilang kepada Yesus, ini dosa siapa Tuhan? Apa kata Tuhan? Kalau aku jadi Tuhan, ini dosamu yang tanya. Apa kata Tuhan? Oh, ini bukan, tidak masalah dosa siapa-siapa. Bukan dosa dia, bukan dosa nenek moyangnya, bukan dosa. Ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau ada yang sakit jemaat kita atau siapapun itu, jangan hakimin. Udah sakit dihakimin. Kau sih nggak ke gereja ini kemarin. Mampus lah. Enggak. Amin. It's part of life, Pak. Kenapa saudara dalam tanda kutip diizinkan sakit ya? Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya ada mujizat kesembuhan. Kenapa Tuhan seakan-akan izinkan saudara kekurangan? Supaya saudara merasakan ada mujizat kelimpahan. Amin. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan siapa? Kesengsaraan kita yang dipikul. Saudara yang dalam Yesus, wah, sengsara saudara pun dipikulnya. Sengsara saudara mendengar khotbah ini, dipikulnya. Enggak lah ya, nggak ada yang sengsara. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Amin.
gampang sekali kita buang Yesus. Padahal inilah gereja, ini punya dia. Saudara, kalau ada ini kepunyaan dia, siapa yang sering kita beritakan? Yang punya lah. Betulnya begitu? Amin. Ya, yang punya dompet saudara siapa? Yesus lah, harusnya begitu ya. Amin. Yang punya jodoh saudara siapa? Yang perlu kita beritakan siapa? Yesus. Saudara ingat ya, di akhir zaman bukan nanti Tuhan. Semua bicara Tuhan kok. Di akhir zaman itu bicara antikristus. Amin. Ya, balik lagi ke Galatia 3. Sebelum kita selesaikan. Akhirnya. Saya senang kali khotbah hari ini. Walaupun ada yang ngantuk, ada yang 5 watt, saya berbahagia saya. Ayat yang kedua. Ini menarik. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima berkat karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ngerti nggak sekalian? Amin. Saudara, apakah kamu telah menerima kesembuhan karena melakukan ini? Enggak lah. Amin. Kita menerima kesembuhan karena apa? Percaya. Ya, kita menerima kekayaan karena kita percaya. Amin. Kita menerima jodoh karena kita percaya. Bukan karena melakukan. Hukum Taurat dasarnya adalah melakukan. Ini penting sekali, ini dasar ya. Saya harap saudara, Bapak Ibu mengerti. Waktu saudara ngerti dasar ini, hidup saudara dimerdekakan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Walaupun bulan September kita khotbah. Karena Agustus nggak dikasih kesempatan. Ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Jemaat Galatia ini jemaat baik-baik. Nggak kayak jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu lebih kurang aja. Bahkan Alkitab mengatakan di Korintus itu bahwa ada dosa yang mereka lakukan yang tidak ada di dunia. Kan hebat. Jadi jangan saudara, kok orang Kristen begitu? Sejak zaman bahula. Istilah Sunda nama gitu. Amin. Tapi yang dimarahi di sini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh R besar, bukan roh kita. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Waktu kita pikir daging, kita pikir perbuatan jahat. Enggak, di sini tidak, konteksnya enggak perbuatan jahat. Bukan juga daging kambing. Amin. Ini bicara kita melakukan hukum Taurat dan kita anggap karena kita melakukan itu kita diberkati. Walaupun saudara nggak omongkan, masih ada itu di kepala kita. Sehingga saudara heran, kok hidupku masih seperti ini? Kok kayak tak ada progres? Amin. Karena masih ada hukum Taurat di kepala kita. Hukum Tauratnya sudah diamandemen, tapi masih ada hukum di sini. Karena dari kecil kita di pengajaran, kita dikasih hukum ini. Makanya saya titip lah sama pendeta di sini. Aku kan pendetanya juga. Sama pengerja, termasuk dari anak-anak. Saya dari awal, kami suka ada fellowship malam, keluar nggak lama-lama. Saya kasih tahu perbedaan perjanjian lama, perjanjian baru sama siapa. Sederhana, yang sederhana. Amin. Sehingga waktu dia baik, bukan berarti dia baik. Roh Allah yang ada dalam hidupnya itu mengalir. Sehingga dia jadi baik. Bukan berarti karena pemberitaan ini semua jadi suka-suka kita tidak baik. Yang nggak ada itu. Amin. Ya, ayat yang keempat. Sia-siakah semua yang telah kamu alami? Masakan sia-sia. Ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh dengan berlimpah-limpah berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau kamu percaya kepada apa? Pemberitaan Injil. Amin. Ayat yang ke-6. Bentar ya, saya cari dulu. Ini. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Langsung dikonekkan kepada Abraham. Konteksnya ini. Maka Allah menghitung hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Itulah khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Iman yang dihitung. Suatu hari saya khotbah saudara di satu gereja GBI. Udah lama. Saya bilang begini. Saya nggak pernah khotbahkan ini di sini, tapi saya bilang begini.
Abraham itu bukan bapak orang berkarakter. Abraham itu bapak orang beriman. Alkitab jelas mengatakan. Karena kalau kita bahas karakter Abraham, mengerikan Bapak. Dia jual si Sarah itu 2 kali. Tidak 1 kali, 2 kali. Sarah, nanti kalau ada yang tanya, kau ngaku, kau adikku ya, saudaraku. Jangan kau ngaku istriku. Coba bapak-bapak yang hari ini bilang begitu kepada istrimu. Nanti kalau ketemu Pak Yusa, jangan bilang kau istriku. Bilang aja kau adikku. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Saudara, saya tidak mau ceritakan apa yang akan terjadi setelah itu, saudara. Tapi Sarah, saudara, ini luar biasa Sarah. Saya suatu hari pengen juga saya khotbah di ibu-ibu mengenai Sarah. Karena aku bukan ibu-ibu, agak susah aku masuk ke ibu-ibu. Cuma saudara, Sarah itu, kalau ibu-ibu jadi Sarah, apa yang ibu-ibu akan katakan kepada suami ibu? Masuk ke dapur, ambil pisau dapur. Pak, tadi bilang apa Pak? Nggak salah. Kayak kurang dengar saya tadi. Itulah buah kasih karunia. Ketaatan istri kepada suami. Paulus ulangi, oh itu kan perjanjian lama. Paulus ulangi, istri-istri tunduklah kepada suami dalam segala sesuatu. Kau mungkin tak suka suamimu, tapi tunduklah kalau memang itu suami. Jangan tunduk ke suami orang. Itu repot saudara, repot. Karena ada istilah rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Itu nggak benar sebenarnya. Amin. Sarah nggak protes, dia ikuti. Saya. Terus siapa yang bela Sarah? Siapa? Tuhan intervensi. Waktu Tuhan intervensi, raja pun nggak bisa tidur. Siapa yang dimarahi? Kalau aku jadi tuan, Abraham kumarahi. Kau Abraham dengan jenggot-jenggotnya itu, tarik-tarik. Kau kenapa ya? Kau nabiku, kau sudah kupanggil. Nah, bayangkan aku kalau buat film kartun begini. Tuhan marahin rajanya. Karena pada waktu zaman itu belum ada hukum Taurat. Kalau sudah ada hukum Taurat, matilah Abraham. Kalau saudara pengen tahu bagaimana caranya hidup di bawah hukum Taurat, saudara belajar dari Daud. Kejahatannya ngeri, kurang ajar. Tapi dia mengenal Kristus. Dia mengenal Tuhan, Allah yang penuh kasih. Amin. Daud ngeri, kurang ajar. Tapi dia punya perspektif perjanjian baru. Abraham memang belum ada hukum Taurat. Amin. Abraham suruh si Sarah berbohong. Berapa kali? 2 kali, enggak bertobat. Diulanginya lagi yang kedua. Anaknya Ishak sama, like father, like son. Nah, jadi kalau anak-anak kalian mirip kalian, jangan kalian marah-marahin. Memang like father, like son. Tapi saudara itu sudah diputus dalam Kristus. Amin. Ada amin. Nah, Ishak juga begitu melakukan kesalahan. Kenapa harus ada contoh itu ditaruh dalam Alkitab? Supaya kita belajar. Puji Tuhan, hujan kayak di luar. 3 jam. Bentar ya, bentar. Maka Allah menghitungnya sebagai kebenaran. Waktu saya bilang begitu, pendetanya kemarin, kan saya khotbah di sana itu. Ibu gembalanya bilang seperti di meja makan itu, Pak, Bapak ingat gak waktu Bapak bilang Abraham itu bapak orang perkara, bukan bapak orang perkara, bapak orang beriman. Iya. Ada satu jemaat kami, Pak. Gara-gara itu, Pak, setahun tak ke gereja, Pak. Mantap, Pak. Susah bagi dia, Pak. Terus gimana akhirnya? Setelah dia tahu kebenaran itu, Pak. Sekarang paling rajin, Pak. Bahkan istrinya nyumbang ini, bapak itu semakin dipulihkan Tuhan, Pak. Oh, mantap, iya. Memang setahun sih dia pergi ke gereja gara-gara pernyataan bapak itu. Hanya 1 kalimat itu saya ngomong. Betapa karatannya hukum di kepala kita. Kabar baik tak lagi jadi kabar baik. Amin.
Banyak orang bilang, too good to be true. Banyak yang nentang pesan ini. Banyak. Aku pernah diundang lagi khotbah di gereja besar. Gara-gara aku khotbahkan itu. Tapi bagi saya, pesan Yesus, pesan yang sama. Pesan Rasul Paulus juga pesan yang sama. Kita juga memberitakan pesan yang sama. Amin. Dan waktu saudara dengar berita ini, ada, tahu saudara, seperti waktu Yesus jalan di Emmaus. Saudara ingat itu? Waktu Yesus dengan tubuh kebangkitan, dia jalan-jalan, tiba-tiba ada dua orang bicarakan mengenai Yesus. Saudara ingat itu? Terus apa katanya? Yesus menjelaskan mengenai dirinya mulai dari perjanjian lama. Dan akhirnya dikatakan, bukankah hati kita berdebar-debar? Semangat. Waktu dia bicara, mari kita undang dia. Akhirnya dia apa? Yesus pura-pura dia mau pergi lagi. Dipanggil lagi, nginap. I like to hear more. Amin. Jadi waktu saya khotbah ini bukan untuk saudara aja, untuk aku. Senang aku khotbah ini. Padahal belum sarapan. Amin. Ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak siapa? Anak-anak Abraham. Amin. Jangan heran, ini karakter bisa macam-macam, tapi iman satu. Amin. Oke, ayat yang ke-8. Ini ya, terakhir di ayat terakhir. Dan kitab suci yang sudah Allah dengan orang Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Rupanya Abraham sudah dengar Injil. Apa Injilnya? Ayo, apa itu? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Itulah Injilnya. Ada salah seorang pendeta, saya nggak mau sebut. Waktu kami dihajarnya betul, khususnya Pak. Kami nggak mau lagi ada pendeta-pendeta yang hanya bicara berkat. Akhirnya dia diberkati Tuhan. Ke surga dia kemarin itu. Amin. Kami dihajar di Zoom itu, Pak pendeta. Kami diam aja. Inti Injil adalah oleh segala bangsa akan diberkati. Amin. Ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari apa? Kabar baik, bukan hidup dari kekayaan, bukan hidup dari hepeng, bukan hidup dari suaminya, bukan hidup dari istrinya, ngerti kan? Bukan hidup dari pekerjaannya, hidup dari iman. Mereka lah yang diberkati. Saudara dan saya diberkati bukan karena apa yang saudara saya kerjakan, tapi karena iman. Kita mewarisi iman Abraham itu. Amin. Dengan Abraham yang beriman itu, enggak dibilang Abraham yang berkarakter. Saudara cek di Alkitab, tidak ada mengatakan Abraham orang berkarakter. Tak ada. Amin. Ada amin. Yang ke-10. Ini harus 2 session kayaknya. Karena semua orang, bilang semua orang. Yang hidup dari mana? Yang hidup dari mana? Berada di bawah kutuk. Jadi saudara jangan komplain kepada Tuhan. Aku kok berada di bawah kutuk. Pekerjaan hukum tahu gak? Kutuk bukan dari setan. Apalagi kutu. Itu kesehatan kalau kutu. Amin. Berada di bawah, sebab ayat tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ngeri. Tidak hanya satu, semua. Sanggup gak kita? Tak ada yang sanggup. Hanya satu orang yang sanggup, Yesus yang sanggup. Sehingga ada ayat mengatakan di Filipi pasal yang keempat, kalau enggak bukan Filipi, saya lupa, dengan di Roma kalau misalnya dikatakan apa? Lupa ayatnya di mana. Cuman ada dikatakan apa? Bahwa karena Yesus itu, maka hukum Taurat itu kegenapannya itu sudah terjadi dalam hidup kita. Ya, ada itu, pasti ada. Saudara percaya aja sama saya, ada itu. Supaya nggak lamanya kita ini. Ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan, bilang dibenarkan, di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jelas. Kita mau utak-atik ayat seperti apa, sudah jelas. Paulus mengatakan jelas, bilang jelas. Jelas. Amin.
Karena orang yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Wah, saudara yang sudah dibenarkan oleh Kristus, saudara akan hidup oleh iman. Saudara yang terima Injil ini, saudara gampang percaya. Gimana nanti hidup di Amerika? Enggak khawatir. Tuhan yang menyediakan. Amin. Tuhan yang menyediakan. Gimana nanti bensin naik? Tuhan yang. Ini kan kemarin waktu kami pulang dari mall, terus dia bilang, aduh, bensin naik, aku gak sempat isi bensin. Saya bilang, janganlah khawatir. Memangnya kita bisa nampung bensin sampai 100 liter? Ya paling hari ini aja kita gak bisa beli bensin dengan harga segitu. Sisanya kan terpaksa. Kecuali kita menimbun, bisa kena tangkap. Ya kapasitas kita gak mungkin lah 100 liter kita simpan bensin itu. Bersyukur. Karena kita tidak hidup bergantung kepada apa yang terjadi di sini. Hidup kita bergantung surga. Amin. Surga menopang kita, tangannya menopang kita, dan dia tidak akan pernah lepas dari tangan. Selanjutnya ayat 12 kalau masih ada. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah apa? Dasar hukum Taurat bukanlah apa? Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup. Jadi kalau hukum Taurat dia biasanya sosokan. Berapa lama? Aku 3 jam per hari. Kau berapa lama? Aku amal. Tiap bulan aku amal. Pembagian sembako. Macam-macam. Kau berapa lama pembagian sembako? Atau kau yang dibagi? Ya. Jadi kalau saudara dasar hukum Taurat itu memang sombong-sombongan. Somse namanya. Terus kalau ada orang yang lebih hebat, kita akan minder. Aku tak layak. Itulah dasarnya hukum Taurat. Saya mau saudara dimerdekakan dari itu. Amen. By the power of Jesus Christ. Amin. Tahu waktu kami ke Amerika, banyak orang bilang tak mungkin. Visa kami ini, visa yang tak mungkin. Jangan-jangan, kami belum search. Rata-rata orang Indonesia di sana, rata-rata ilegal. Pendetanya juga ilegal. Overstay. Visa yang paling bisa mereka dapat, visa penganiayaan. Jadi saudara harus tonjokin saya dulu. Setelah itu kutunjukkan wajahnya di sana, aku tak bisa lagi hidup di Indonesia. Itu terjadi tahun 98. Banyak dapat visa itu. Yang Erwan ini, kami belum pernah temukan. Mudah-mudahan ada lah. Kalau ini yang pertama ya sombong-sombong dikit lah. Kami sering tanya sama Tuhan, kami terus terang waktu di Amerika sama Pak Gitu. Kenapa bukan Pak Niko yang Tuhan panggil? Kenapa kami 2 orang kutu-kutu ini? Kok Tuhan panggil? Tahu Tuhan bilang apa? Dia nggak khotbahkan Injil yang sama itu. Kalian walaupun kurang ajar, kalian khotbahkan Injil itu katanya. Bangun kau katanya. Oh ya terima kasih Tuhan. Kami yang kurang ajar ini Engkau berikan kepercayaan. Saya bukan karena itu. Oh saudaraku ya. Mari kita kurang ajar sama-sama yang enggak baik. Itulah perbandingan saya saudara dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita kurang ajar. Terus saudara, kalau itu buah saudara, saudara akan baik. Saudara tidak aja jadi sok baik atau pura-pura baik di depan pastor di sini. Setelah itu maunya mati. Karena perbuatan, ngerti nggak saudara? Bukan dari dalam. Amin. Saya harus khotbahkan ini lantang-lantang supaya jemaat kita mengalami berkat yang berlimpah. Oh, saya bersyukur rupanya si Agnes Monica jadi pindah itu hoak rupanya, karena kita menjadikan dia WL di LD. Terus ngomongkan, nanti siapa yang mendampingi kalian bilang ya. Pak Nista mendampingi. Kalau aku gak mau mendampingi, cuma jadi WL kan. Ayat yang ke-13. Sebelum kita selesaikan. Senang kali khotbah di sini. Kristus, bilang Kristus. Telah menebus kita. Dari mana? Kutuk hukum Taurat.
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada. Oh, jangan saudara pikir kayu salib ini lambang kutuk, saudara. Aku pernah dapat wayuan ini, tapi udah dipampang di sini, ya udahlah. Kayu salib ini lambang kutuk, kawan. Belum pernah ada yang ngajar. Aku dapat wayuan waktu ngajar di siswa. Atau pananduannya kan di sini. Lambang kutuk. Makanya saudara ingat perang salib. Tahu yang mereka bawa panji-panjinya? Tahu saudara yang preman-preman itu mereka kantungin apa? Salib ini lambang kutuk, kawan. Amin. Bukan lambang berkat, lambang kutuk. Alkitab mengatakan lambang kutuk. Jadi jangan kalian suka mau salib. Lambang kutuk, kawan. Makanya kalian lihat kan, saya mana aja pakai kayu salib ini. Aku nggak mau disalibkan. Ada yang mau disalibkan? Itu makanya interpretasi orang banyak salah di Filipina. Saudara tahu di Filipina itu mereka bertindak seperti Yesus. Ngerti kan? Tahu ada video terbaru mantap itu. Jadi waktu yang jadi Yesus dipukul-pukulin, tiba-tiba Yesus dilepaskannya salibnya itu, dipukulin, dikejar lagi. Aku lihat itu di YouTube, ngeri Yesusnya lunik, nggak ada yang kuat. Jangan kalian mau jadi seperti Yesus. Udah nggak tahan dia, baru diginikan, ditonjok-tonjok gitu. Nah, mungkin lagi ada masalah keluarga kali gitu ya. Langsung dilemparkan salibnya itu, dikejarnya. Lucu loh, lihat nih. Yesus dan yang mukul kejar-kejaran. Bukan salibnya. Siapa yang disalibkan itu? Tahu yang diserang kawan sebelah. Bukan apa-apa. Waktu ada lambang itu. Tapi tidak pernah ada. Karena aku dapat dari sorga. Saya nggak dengar dari Yesus. Ini lambang kutuk, kawan. Tahu saudara yang di sebelah kiri, sebelah kanan? Siapa itu? Penjahat. Disalibkan bersama. Kayunya pun sama, bukitnya pun sama. Kenapa Yesus harus disalibkan? Inilah jawabannya. Menjadi kutuk karena kita. Ngerti ya? Tapi ini karena sejarahnya gini. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena waktu kekristenan dijadikan negara agama, situlah repotnya. Ini jadi simbol. Lambang inilah malah jadi simbol. Lambang kutuk. Amin. Sehingga sudah lihat ya, gereja-gereja besar. Joel Osteen, nggak ada. New Creation, nggak ada. Ini gereja tradisional kesini, karena gereja dari dulu itu. Ngerti kan? Gereja tradisi. Harus ada simbol. Mana simbolnya? Sama kayak sapi itu. Saudara ingat? Waktu orang Israel, Musa datang bawa hukum Taurat. Mana simbol Tuhan itu? Dibuatnya lah sapi. Waktu mereka datang, iya Kristen, tapi simbolnya apa? Simbol kutuk mereka bawa. Ini kan baru juga ya kita. Dari dulu nggak ada di lambang salib. Saudara dengarkan suara Tuhan. Ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, dalam siapa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah yang sakit disembuhkan Tuhan, yang miskin diberkati, yang mengalami duka cita biarlah mengalami sukacita dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan pikiran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.